Zaman sekarang tuh yang dikhawatirkan ini kayu bidara nggak taunya kayu-kayu biasa dipakai. Nah, itu tidak menjaga kualitas dan kedepannya kerja gitu. Iya, sedangkan mereka konsumen kan butuhnya kan khasiatnya. Ya khasiatnya. Makanya itu dah ke Selamat datang dan berjumpa lagi di channel Bidara Bali. Tayangan berikut ini menjelaskan khasiat pohon bidara menurut Islami dan kedokteran. Setelah menonton tayangan ini jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar channel kami bisa berkembang dan bermanfaat. Terima kasih. Memahami Islam dapat dilakukan dengan sudut pandang apapun, termasuk dalam pandangan lingkungan hidup atau ekologi. Salah satunya adalah dengan menyimak penyebutan Al-Quran dan hadis tentang keistimewaan pohon bidara. Ustaz Ahmad Ubaidi Hasbiloh dalam buku Ilmu Living Quran Hadis menjelaskan, sebagian komunitas muslim tradisionalis banyak yang menggerakkan penanaman dan budidaya pohon bidara. Mereka biasa menyebut gerakan budidaya itu dengan sebutan botani Al-Quran. Gerakan ini bukan sekadar bermotif ekonomi atau agribisnis belaka, melainkan juga mengusung misi pengamalan hadis Nabi. Berdasarkan hadis tentang keutamaan bidara, mereka meyakini betul bahwa seluruh bagian dari tanaman bidara sangat berguna secara syar'i. Daunnya dapat digunakan untuk bahan memandikan jenazah, pengobatan, ruqyah, hingga untuk mengusir jin. Gerakan botani Al-Quran yang membudidayakan bidara ini dilandasi dengan dalil Al-Quran Surah Saba ayat 16 dan Surah Al-Waqiah ayat 28. Dasar lain yang dijadikan landasan bagi program tersebut adalah hadis Nabi. An Qais bin Ashim Qala ataitu an Nabi Sa'uridu al-Islama fa'amarani an atasila bima'in wasidrin. Yang artinya, dari Qais bin Ashim yang berkisah, aku pernah mendatangi Nabi untuk masuk Islam. Kemudian Nabi menyuruhku untuk mandi dengan air dan daun bidara. Khasiat daun bidara secara ilmiah sudah terbukti banyak mengandung manfaat. Salah satu manfaat daun bidara adalah untuk obat jerawat, membersihkan kulit dari kotoran, dan menjaga kulit dari kerusakan. Bahkan rendaman daun bidara dapat melindungi kulit dari kerusakan yang diakibatkan oleh sinar UV matahari. Menurut Anthony C. Dweck Consultants on Natural Products to the Cosmetic, Toiletry and Pharmaceutical Industry, komposisi kimia dari minyak daun bidara, Ziziphus spinacristi, yang diperoleh dengan menggunakan metode destilasi memiliki komponen utama, geranil aseton 14,0%, metil heksadecanoate 10,0%, metil oktadecanoate 9,9%, farnesil aseton C 9,9%, heksadecanol 9,7%, dan etil oktadecanoate 8,0%. Buah bidara dari kultivar unggul dapat dimakan dalam keadaan segar, atau diperas menjadi minuman penyegar atau dibuat manisan. Di Asia Tenggara, buah yang belum matang dimakan dengan garam, bahkan buahnya juga dapat direbus dan menghasilkan sirup. Di Indonesia, daun mudanya diolah sebagai sayuran. Daun-daunnya dapat pula dijadikan pakan dan dijadikan kapsul untuk membantu dalam proses ruqyah, penangkal gangguan jin, sihir. Di Jawa, kulit kayunya bisa digunakan untuk menyembuhkan gangguan pencernaan. Sedangkan di Malaysia bubur kulit kayunya dapat dimanfaatkan untuk obat sakit perut. Secara khusus yang membedakan daun bidara jenis ini dengan bidara yang lain adalah dapat digunakan sebagai penangkal gangguan sihir, jin atau sejenisnya.
Secara khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan tanaman ini dalam beberapa surat di dalam Al-Quran, yaitu Surat Saba 16, Surat Al-Waqiah 28, Surat An-Najm 13-16. Hal tersebut adalah bukti bahwa tanaman ini sangatlah istimewa bagi Sang Pencipta alam semesta karena memiliki kekhasan yang tidak dimiliki tanaman lain di muka bumi ini dan bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Beberapa manfaat daun bidara sidr antara lain untuk 1. Memandikan jenazah. Daun bidara ini digunakan untuk memandikan jenazah dan menghilangkan najis pada tubuh mayat. Disunahkan memandikan dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Hadis yang meriwayatkan tentang hal ini yaitu dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menemui kami sedangkan kami kala itu tengah memandikan puterinya, Zainab, lalu beliau bersabda, mandikanlah dia 3, 5, atau 7 kali, atau lebih dari itu. Jika kalian memandang perlu, maka pergunakan air dan daun bidara. Ummu Atiyah berkata, dengan ganjil. Beliau bersabda, ya, dan buatlah di akhir mandinya itu tumbuhan kafur atau sedikit darinya. HR Al-Bukhari 3/99-104, Muslim 3/47-48, Abu Dawud 2/60-61, An-Nasai 1/266-267, At-Tirmidzi 2/130-131, Ibnu Majah 1/445, Ibnul Jarud 258-259, Ahmad 5/84-85, 4076-4078, Syekh Al-Albani, Hukum dan Tata Cara Mengurus Jenazah hal 130-131. Selanjutnya, hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang orang yang jatuh dari ontanya dan meninggal. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara dan kafanilah dengan 2 baju. Hari Bukhari Muslim. 2. Mandi wanita haid. Daun bidara ini juga disunahkan untuk digunakan mandi junub bagi wanita haid yang hendak bersuci. Hadits Aisyah bahwasanya Asma petik terbalik bintu Syakal bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang mandi haid. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah salah seorang di antara kalian mengambil air dan daun bidara kemudian bersuci dengan sempurna, kemudian menyiram kepalanya dan menyela-nyelanya dengan keras sampai ke dasar rambutnya, kemudian menyiram kepalanya dengan air. Kemudian mengambil sepotong kain, atau yang semisalnya pen, yang telah diberi wangi-wangian, kemudian dia bersuci dengannya. Kemudian Asma petik terbalik bertanya lagi, bagaimana saya bersuci dengannya? Nabi menjawab, subhanallah, bersuci dengannya. Kata Aisyah, seakan-akan Asma petik terbalik tidak paham dengan yang demikian. Maka ikutilah, cucilah bekas-bekas darah kemaluan. HSR Muslim. 3. Ruqyah. Daun bidara juga digunakan dalam melakukan ruqyah dalam rangka menghilangkan gangguan jin dan syaitan. Pada uraian Ibnu Katsir yang menafsirkan surat Al-Baqarah 102 berkaitan dengan syaitan yang memfitnah Nabi Allah Sulaiman bahwa beliau menggunakan sihir bukan mukjizat. Ibnu Katsir menguraikan bahwa yang paling bermanfaat dalam menghilangkan pengaruh sihir adalah dengan menggunakan apa yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulnya untuk menghilangkan hal itu, yaitu membaca Al-Muawwizatian, Al-Falaq dan Anas dan ayat kursi, karena ayat-ayat itu dapat mengusir syaitan. Dalam proses meruqyah ini juga disunahkan untuk menggunakan daun bidara sebagaimana diriwayatkan oleh ulama. Wahab bin Munabbih menyarankan untuk menggunakan 7 lembar bidara yang dihaluskan, kemudian dilarutkan dalam air dan dibacakan ayat kursi, surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas,
Al-Falaq dan An-Naas. Boleh juga dibacakan ayat-ayat Al-Quran lainnya, lalu dipergunakan untuk mandi atau diminum. Lihat Musyanaf Mamar bin Rashid 11/13. Menumbuk 7 helai daun pohon sider, daun bidara, hijau di antara 2 batu atau sejenisnya. Lalu menyiramkan air ke atasnya sebanyak jumlah air yang cukup untuk mandi dan dibacakan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran. Setelah membacakan ayat-ayat tersebut pada air yang sudah disiapkan tersebut, hendaklah dia meminumnya sebanyak 3 kali, dan kemudian mandi dengan menggunakan sisa air tersebut. Dengan demikian, insya Allah penyakit sihir akan hilang. Dan jika perlu hal itu boleh diulang 2 kali atau lebih, sehingga penyakit sihir itu benar-benar sirna. Hal itu sudah banyak dipraktekkan. Dan dengan izin Allah SWT saja semua dapat memberikan manfaat bagi umat manusia baik di dunia maupun akhirat. Semoga tulisan ini dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk beramal soleh dan memanfaatkan daun ajaib ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu alam. Salah satu tanaman yang tumbuh subur di Indonesia dan mampu menjadi obat bagi beragam penyakit adalah daun bidara. Daun yang berasal dari pohon perdu atau pohon kecil, biasanya bengkok, tinggi hingga 15 meter dan gemang batang hingga 40 cm. Cabang-cabang menyebar dan acap menjuntai. Dengan ranting-ranting tumbuh simpang siur dan berambut pendek. Selalu hijau atau semi menggugurkan daun. Bidara juga memiliki nama latin Ziziphus mauritiana yang cepat tumbuh, berduri, dan membentuk semak, yang dapat berbuah secara subur dan menyebarkan benih di area yang luas dengan menggunakan vektor mamalia dan unggas. Dalam beberapa riwayat tanaman pohon buah bidara dikategorikan menjadi gulma berbahaya di beberapa negara bagian Australia, Afrika Selatan, pulau di Samudra Pasifik dan Hindia. Namun daun dan buah bidara dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan di wilayah asalnya yakni Asia, sebagian besar di India dan Cina. Manfaat daun bidara. Salah satu ruas bagian dari pohon bidara yang bisa diambil manfaatnya adalah bagian daun. Daun bidara memiliki karakteristik permukaan halus dan bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Berikut 8 manfaat daun bidara yang dilansir dari gooddoctor.co.id. 1. Menyembuh diabetes. Salah satu penyakit berbahaya yang kerap menyerang manusia adalah diabetes. Perlu perawatan maksimal untuk menyembuhkan penyakit ini dan sifatnya menahun apabila telah menyerang manusia. Di antara bahan herbal yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi efek buruk diabetes adalah dengan daun bidara. Daun bidara memiliki kandungan senyawa yang mampu melindungi tubuh dari kerusakan sistem pengaturan kadar gula. Anda bisa mengonsumsi rebusan daun bidara untuk menstabilkan kadar gula dan darah. Daun bidara juga dapat membantu dalam mengatur sistem perlindungan terhadap pengoptimalan produksi insulin. 2. Menjadi proteksi alami dari efek buruk sinar matahari. Manfaat daun bidara selanjutnya sebagai pelindung kulit dari segala kerusakan kulit yang timbul dari paparan dari radiasi sinar matahari. Radiasi sinar matahari sendiri dianggap dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan kulit, di antaranya termasuk munculnya sel kanker kulit atau melanoma. 3. Pereda demam secara alami. Manfaat daun bidara selanjutnya adalah sebagai obat penurun suhu di saat badan mengalami demam tinggi. Manfaat daun bidara ini dapat dijadikan sebagai pengobatan alternatif pada penderita demam tinggi. 4. Obat penurun kolesterol dalam tubuh. Kolesterol jahat dalam tubuh kerap menumpuk dan menyumbat peredaran darah. Hal itu dapat diobati dan bisa diturunkan apabila Anda mengonsumsi serat daun bidara yang larut dalam air. Serat tersebut bisa didapatkan dari air rebusan daun bidara. Manfaat daun bidara ini bisa mengikat kolesterol dalam sistem pencernaan dan membuangnya keluarnya melalui urin atau feses.
5. Menjadi penyembuh luka alami. Manfaat daun bidara selanjutnya yaitu untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Daun bidara diyakini berkhasiat dan memiliki sifat anti-inflamasi dan antibakteri yang dapat membantu penyembuhan luka seperti luka sayatan, lecet, atau luka akibat goresan. Daun bidara juga memiliki senyawa glikosida yang bermanfaat membantu menyembuhkan luka bakar dan membantu menghilangkan bekas luka pada kulit. Manfaat daun bidara untuk menyembuhkan luka berasal dari kemampuannya untuk mempercepat generasi kulit. 6. Membantu melancarkan sistem pencernaan. Selain mengurangi risiko kolesterol jahat dalam tubuh, fungsi daun bidara untuk kesehatan pencernaan adalah dapat dikonsumsi secara langsung, dengan cara meminum rebusan daunnya. Selain itu, daun bidara juga dapat membantu mengeluarkan berbagai racun dalam pencernaan sehingga mampu mencegah terjadinya infeksi pada saluran pencernaan. 7. Mengobati gangguan lambung. Kegunaan daun bidara selanjutnya adalah sebagai pereda apabila terjadi gangguan lambung. Masyarakat yang mengalami derita gangguan lambung atau MAH, biasanya karena pola makan yang kurang teratur. Saat asam lambung naik, cobalah untuk membuat jus daun bidara atau bisa mengonsumsi air rebusannya. 8. Menjadi obat wasir. Daun bidara juga berfungsi meredakan gangguan wasir. Penyakit ini sangat mengganggu saat Anda melakukan aktivitas, apalagi ketika harus banyak duduk, ini sangat menyiksa. Untuk meredakannya, Anda bisa meminum air rebusan air bidara atau juga bisa dibuat jus. Demi hasil yang maksimal, tumbuk halus daun bidara dan balurkan pada daerah yang terjangkit wasir. Demikianlah 8 manfaat daun bidara yang bisa menjadi obat alternatif saat diserang penyakit dan menjadi obat antibodi alami. Mengonsumsi daun bidara juga dianjurkan dengan sepengetahuan dokter sehingga dapat terhindar dari sejumlah efek samping. Panjang sentimeter. Nih, seperti ini. Nah, ini bentuknya. 60 cm. Untuk media rupiah. Terapi rupiah.
proses pembuatan tasbih yang ukuran 1,5 cm. Ini prosesnya masih seperti ini. Model kotak-kotak, kita lubangi setengahnya, dari datarnya ke bawah. Hasilnya nanti seperti ini. Nah, masih pembukaan ini belum menghasilkan. Penjamuan tasbih ukuran 8 mili. Penerima sudah selesai. Dumpling. Dumpling.
banyak gini. Pengleman kepala tongkat, pegangan tongkat disambung sama batang sengaja saya kasih sok dalamnya supaya lebih kuat, lebih menahan epoksi yang sudah saya pakai, lem epoksinya supaya lebih kuat. Nah nih sambung. meracik lem epoxy. Yang kita pakai lemnya lem epoxy kualitas kuat.
kuat, tahan lama dan kuat. Inilah lem epoxy. Nah ini lem epoxinya. Dengan lem kepala tongkat. Coba deh. Tinggal nunggu pengeringan tongkat yang sudah saya lem. Tempat komando deh bang ya. Senti. Dari kayu bidara juga ya.
baru bro. Ya, tapi harus bisa jalan. Dan kita semua dikuasai dengan Allah. Iya. Dan yang zaman sekarang tuh yang dikhawatirkan ini kayu bidara nggak taunya kayu-kayu biasa dipakai. Tidak menjaga kualitasnya di depan dunia kerja. Iya, yang kan mereka konsumen kan butuhnya kan khasiatnya. Ya kan ya. Makanya tidak keunikan kayu bidara satu ini nggak sama dia warnanya. Iya, dia semakin tua warnanya makin aneh dia. Ya,